setiap kota selalu ada pahlawan yang lahir dari jalanan sempit, tumbuh bersama rakyat kecil, dan ketika naik ring, mereka bukan hanya bertarung untuk diri sendiri, tapi juga untuk seluruh kota yang mencintainya. Bagi Manchester, sosok itu adalah Ricky Hatton, seorang juara dunia, seorang anak rakyat, seorang legenda yang menghidupkan mimpi jutaan fans. Namun pada 14 September 2025, dunia tersentak. Ricky Hatton ditemukan tak bernyawa. Dia meninggal dunia di usia ke-46 tahun. Hari itu, tinju tak hanya kehilangan seorang petarung, namun kehilangan bagian dari jiwanya. Ricky lahir pada 6 Oktober 1978 di Stockport, Greater Manchester. Dia tumbuh dalam kehidupan yang biasa di tengah kultur pekerja keras di Inggris Utara. Sejak remaja, dia menekuni tinju dengan gaya khas, menekan lawan tanpa henti, agresif dan selalu menyerang. Tubuhnya pendek dan kompak, wajahnya selalu merah setelah bertarung. Tetapi dia tidak pernah berhenti maju. Dari situlah orang-orang mulai menyebutnya sebagai The Hitman. Meski bagi publik Inggris, dia akan selalu menjadi The People Champion. Ricky Hatton memulai karir profesionalnya pada 1997. Dari tahun ke tahun, dia membangun rekor tak terkalahkannya. Setiap kali masuk arena, stadion dipenuhi oleh ribuan fans yang membawa bendera Inggris, bernyanyi seperti sedang mendukung tim sepak bola. Hatton membuat tinju seperti pertandingan Premier League, penuh gairah, penuh nyanyian, penuh cinta. Dia tidak pernah melupakan siapa dirinya. Puncak karir Hatton tiba pada tahun 2005. Malam itu di Manchester dia menghadapi juara dunia yang ditakuti, Coach Siasu. Banyak yang mengira Hatton hanya akan menjadi korban, karena Coach Siasu adalah salah satu raja di kelas leg welterweight. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Dengan gaya menekan tanpa henti, Hatton membuat Siu kelelahan dan akhirnya menyerah setelah ronde ke-11. Malam itu, lahirlah legenda baru. Ricky Hatton bukan hanya menjadi juara, dia menjadi kebanggaan Inggris. Setelah kemenangan itu, Ricky Hatton mencoba menantang dirinya lebih jauh. Pada 13 Mei 2006, dia naik kelas ke welter untuk menghadapi sang juara WBA, Luis Collazo. Pertarungan itu berlangsung sangat ketat. Collazo sempat membuat Hatton kesulitan dengan ukuran tubuh yang lebih besar. Tetapi dengan determinasi khasnya, Hatton bertarung sampai akhir dan akhirnya keluar sebagai pemenang dengan keputusan bulat. Dengan kemenangan itu, Hatton resmi jadi juara dunia di dua divisi berbeda. Meski begitu, Hatton merasa tubuhnya tidak nyaman di kelas welter. Lawan-lawannya jauh lebih besar dan gaya bertarungnya jadi kurang maksimal. Maka dia kembali ke turun leg welterweight, kelas yang lebih cocok untuknya, dan terus mempertahankan dominasinya di sana. Namun jalan menuju keabadian selalu berat. Ricky Hatton kemudian mengejar nama-nama besar lain. Pada 2007 dia naik ring menghadapi Floyd Mayweather Jr. Ribuan fans Inggris memenuhi Las Vegas. Suara mereka menggema, mengubah arena tinju jadi seperti stadion sepak bola. Tapi di atas ring, Mayweather terlalu cerdas, terlalu cepat. Ricky Hatton kalah TKO di ronde ke-10. Kekalahan itu menyakitkan, namun bagi fans, cintanya pada Hatton tidak berkurang sedikitpun. Dua tahun kemudian, dia menantang Manny Pacquiao. Sayangnya, duel itu berakhir dengan tragis. Hatton tersungkur keras di ronde kedua, KO yang brutal. Dan banyak yang merasa itulah akhir dari seorang Ricky Hatton sejak saat itu. Meski dia masih mencoba kembali, karirnya tidak pernah sama lagi. Namun perjuangan paling berat bagi Ricky Hatton justru terjadi di luar ring. Dia berjuang melawan depresi,
bahkan pernah mencoba mengakhiri hidupnya sendiri. Dari seorang juara dunia yang dieluk-elukan, Hatton jatuh ke titik paling gelap dalam hidupnya. Tetapi dia tidak tinggal di sana selamanya. Dengan keberanian yang sama seperti saat dia melangkah ke ring, Hatton bangkit. Dia menjadi pelatih, promotor, dan inspirasi bagi banyak orang yang berjuang melawan luka batin. Dia berbicara terbuka tentang kesehatan mental, sesuatu yang jarang dilakukan oleh petinju di masanya. Tahun 2025, api itu kembali menyala. Ricky Hatton mengumumkan rencana comeback pada Desember. Fans tersentak sekaligus antusias. Mereka membayangkan momen perpisahan terakhir, sebuah laga kehormatan untuk juara rakyat. Hatton terlihat bersemangat, tersenyum, dan kembali sibuk berlatih, seolah-olah hidup memberinya satu kesempatan terakhir untuk menutup kisahnya dengan indah. Namun pada pagi yang tenang, 14 September 2025, kabar duka datang. Sekitar pukul 6.45 menit, Ricky Hatton ditemukan meninggal dunia di usia ke-46 tahun. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, tidak ada kecurigaan kejahatan. Dunia hanya bisa menunggu hasil otopsi, sementara jutaan orang di seluruh penjuru menangis. Reaksi langsung bergema. Manchester City, klub sepak bola yang begitu dicintainya, memberi penghormatan sebelum derby melawan Manchester United. Tyson Fury, Manny Pacquiao, Floyd Mayweather semua memberi penghormatan. Kini, ring itu sepi tanpa langkah Ricky Hatton. Namun namanya akan terus hidup di setiap tribun sepak bola, di setiap pub yang penuh nyanyian, dan di setiap mimpi anak kecil yang mengenakan sarung tinju lusuh. Ricky Hatton telah pergi, tapi semangatnya tidak pernah mati. Dia tetaplah The People Champion, dan legenda itu akan terus bergema selamanya. Selamat jalan sang legenda. Semoga arwahmu tenang di alam sana.